Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pak mohon sekali lagi ya, tolong doakan Bapak yang saat ini masih sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit Bapak dan mengembalikan kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, kembali kita bertemu di pelajaran agama Islam. Ya, untuk materi ini kita membahas tentang bab sholat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang cukup banyak ya. Oleh karena itu tolong disimak dan diperhatikan baik-baik. Salat, pengertian dan hukum sholat. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Mengapa dikatakan sholat itu artinya doa? Sebab mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu isinya tentang doa. Baik itu doa iftitah, al-fatihah pun doa, kemudian bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan tasyahud awal, tasyahud akhir, dan sampai tahiyat, bahkan sampai salam, itu semuanya berisi tentang doa. Maka secara bahasa, sholat diartikan adalah doa. Secara istilah, perbuatan yang diawali dengan takbir, ya, setelah niat boleh dalam hati, boleh kita ucapkan, ya, tergantung bacaan sholatnya, ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Ya, secara istilah perbuatan yang diawali dengan takbir, ya, dan diakhiri dengan salam itu adalah arti sholat secara istilah. Nah, kemudian kapan awal mula umat Islam mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu? Yaitu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melaksanakan Isra dan Mi'raj. Apa Isra dan Mi'raj? Perjalanan di malam hari dari kota Mekah ke Madinah menuju Sidratul Muntaha sampai dengan ke arasnya Allah dan kembali ke bumi. Itu namanya Isra dan Mi'raj. Jadi kapan umat Islam mulai pertama kali mendapatkan perintah sholat? Setelah Nabi Muhammad mendapat melaksanakan, yaitu namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, agar sholat yang kita laksanakan bisa terpenuhi, harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, syarat sholat itu ada 2. Ada syarat wajib, yaitu syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Apa syarat wajibnya? Islam. Artinya kalau bukan Islam dia tidak wajib sholat. Suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita. Apa itu haid? Darah yang keluar setiap bulan, rutin bagi wanita yang sudah balik. Ya, kapan usia balik wanita? Paling cepat 9 tahun dan paling lambat usia 15 tahun. Yang kedua, nifas. Darah yang keluar pada saat melahirkan. Jadi bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas, maka dia tidak wajib sholat. Kemudian
3. Pada saat memiliki akal yang sehat, atau dalam kata lain tidak dalam keadaan gila. Maka semua orang yang dalam keadaan sehat akalnya wajib untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, baligh. Nah, baligh atau dewasa. Untuk laki-laki usia balighnya antara 12 sampai dengan 15 tahun. Sedangkan perempuan usia 9 sampai dengan 15 tahun. Kenapa berbeda? Karena wanita lebih cepat dewasanya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Nah, untuk di wilayah Indonesia insya Allah sudah seluruh pelosok, sudah seluruh wilayah mendapatkan petunjuk untuk pelaksanaan sholat. Oleh karena itu, kalau dia Islam, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian akalnya sehat, balik, maka dia harus melaksanakan sholat, wajib melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, ada syarat sah. Kalau tadi syarat wajib, ya, yang kedua syarat sah. Syarat yang menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? BAB, BAK, ya. Kemudian buang angin, itu adalah hadas kecil. Kemudian untuk hadas besar, haid, datang bulan bagi wanita atau menstruasi, dan bisa juga karena nifas, melahirkan. Ya, maka orang yang suci dari hadas besar dan kecil, sholatnya menjadi sah. Ya, kemudian suci badan tubuh kita nih. Kemudian pakaian yang kita pakai, tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat itu harus suci dari najis. Ya. Kemudian menutup aurat. Bagi laki-laki minimal aurat yang tertutup pada saat sholat mulai dari pusar sampai dengan lutut. Bagi wanita seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang harus diperhatikan bagi laki-laki seringkali, mohon maaf, bajunya jangan sampai terlalu pendek, sebab pada saat kalau bajunya agak pendek, pada saat dia ruku atau pada saat dia sujud, baju itu akan terangkat. Nah, bagian belakang pusar kita atau bagian belakang pinggang kita akan terbuka. Kalau sampai terbuka artinya aurat kita terbuka. Kalau aurat terbuka, maka sholat kita tidak sah. Kemudian telah masuk waktu, artinya sholat harus dilaksanakan jika sudah waktunya, kecuali sholat sunnah kapan saja boleh dilakukan. Tapi kalau sholat 5 waktu harus sesuai dengan waktunya. Kemudian menghadap kiblat. Ya, kemudian yang terakhir, mengetahui cara sholat. Nah, kalau hal ini semua sudah kita lakukan, maka insya Allah sholat kita akan menjadi sah. Kemudian rukun sholat. Yang pertama, niat. Nah, niat ini tergantung sholatnya. Kalau subuh, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala jika salat sendiri. Kalau usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbil qiblati makmuman, ketika kita jadi makmum. Kalau jadi imam, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbil qiblati, ada imaman lillahi ta'ala. Jadi tergantung niat sholatnya dan sholat yang kita lakukan sendiri atau jadi imam atau pada saat menjadi makmum, itu berbeda-beda. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ingat, bagi yang mampu artinya bagi mereka yang dalam keadaan sakit boleh sholatnya tidak sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau duduk pun kesulitan, boleh sambil berbaring. Ya, ingat, tidak ada dispensasi bagi orang yang sehat dan dewasa
dalam melaksanakan sholat. Ya. Kemudian takbiratul ihram, yaitu membaca takbir Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, ini rukunnya ya, membaca Al-Fatihah. Ya. Pak, kalau doa iftitah bagaimana? Membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Ya. Kemudian kalau Fatihah wajib. Kemudian yang kelima ruku dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah, Pak? Berhenti sejenak, minimal mengucapkan selama ucapan pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi begitu kita ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Setelah itu kita jangan langsung bangun dari ruku, tapi kita berhenti sejenak ya, selama pembacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru kita bangkit dari ruku, yaitu untuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, boleh, atau dipanjangkan rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kita jangan langsung duduk, jangan langsung berdiri ya, tapi kita tumak ninah dulu, berhenti dulu sejenak selama kurang lebih membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baru dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud ya, duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian pun kita jangan langsung sujud kembali ya, sujud yang kedua, tapi kita harus tumak ninah terlebih dahulu. Nah ya, kemudian dilanjutkan dengan duduk tasyahud akhir ya, duduk tasyahud akhir lalu membaca doa tasyahud akhir. Apa itu bacaan doa tasyahud akhir? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai selesai. Yes. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca selawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin hingga selesai. Kemudian mengucapkan salam yang pertama, yaitu salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ingat, pada saat melaksanakan sholat 5 waktu, pengucapan salamnya cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita melaksanakan sholat jenazah, kita diperintahkan untuk sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Namun jika kita mau sampai warahmatullahi wabarakatuh pun tidak mengapa ya. Kemudian yang terakhir tertib. Apa tertib? Harus dilakukan secara berurutan. Yang di awal harus di awal, yang di tengah di tengah, yang di akhir. Contoh, setelah kita niat, kita langsung baca salam, itu maka tidak sah rukun sholat kita ya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, setelah kita tahu rukun sholat ya, apa itu rukun? Sesuatu yang menentukan sah, yang menentukan batal atau sah atau tidaknya sholat kita ya. Ya, jadi yang membatalkan sholat itu bisa karena anggota rukun sholat kita tinggalkan, itu bisa membatalkan sholat ya. Kemudian kita harus memperhatikan syarat sah dan syarat wajib sholat. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat yang tadi di atas ya, niat, takbiratul ihram, berdiri jika mampu dan sebagainya. Itu kalau salah satunya kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah ya, sholat kita batal dan harus diulang. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sah sholat. Apa itu syarat sah sholat? Yang tadi sudah kita ketahui, suci dari
pakaian, badan, tempat sholat dari najis. Kemudian juga ada menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian berbicara saat sholat. Nah, sholat kita batal. Terlalu banyak bergerak selain dari gerakan sholat, itu pun bisa membuat sholat kita menjadi batal. Kemudian mengubah niat sholat, ya. Tadi kita niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri, kemudian setelah dilaksanakan sholat kita berubah pikiran mau ganti dengan niat sholat asar, maka sholat kita menjadi batal. Atau ketika kita sudah niat melaksanakan sholat, tiba-tiba kita mau menunda atau menghentikan sholat, maka dengan begitu sholat kita menjadi batal. Kemudian tertawa, makan, minum, ya, pada saat sholat. Nah, itu pun membuat sholat kita menjadi batal. Dan yang terakhir yang bisa membatalkan sholat adalah murtad. Apa itu murtad? Yaitu tadi murtad artinya keluar dari Islam. Orang yang beragama Islam kemudian pindah ke agama lain disebut dengan murtad. Pak, bagaimana kalau BAB, BAK atau buang angin? Nah, BAB, BAK dan buang angin itu ada di nomor 2, meninggalkan salah satu syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu buang BAB, BAK dan buang angin. Baik anak-anak sekalian, demikian materi pendidikan agama kali ini tentang sholat, ya. Tolong diperhatikan dengan baik, ya, dihafal tentang rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan kalau hal ini kita lakukan, insya Allah nanti sholat kita menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini Bapak tidak memberi tugas, ya, secara tertulis, tapi tolong dihafalkan syarat sah, syarat wajib dan rukun sholat, ya. Cukup dihafalkan saja lalu dipraktekkan di rumah, tidak perlu disetor hafalannya ke Bapak, ya. Sekali lagi, cukup dihafalkan kemudian dipraktekkan pada saat sholat, tidak perlu dikirim ke Bapak. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh bisa mengangkat derajat kita, derajat keluarga kita, derajat orang tua kita, baik itu di mata Allah maupun di mata manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.